Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar pagi hari ini? Saudara, hari ini begitu indahnya weathernya saudara di Melbourne. Selamat pagi saudara. Saudara, kita baca 3 ayat saja dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku, hidup dalam pengharapan adalah hidup yang sangat menggairahkan. Pengharapan yang dimaksudkan oleh Petrus ini adalah hidup kita yang berkualitas ini hanya dapat dinikmati oleh orang lain. Tentunya juga Tuhan, saudara, dan juga diri kita sendiri. Kalau kita hidup dalam kekudusan. Saudara, pengharapan, iman, dan kekudusan itu selalu berjalan bersama-sama. Dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah kudus. Maksud ayat ini adalah bahwa pengharapan kita akan mendorong kita untuk hidup dalam kekudusan. Di dalam ayat yang ke-13, Rasul Petrus memberitahukan kepada kita bahwa kita perlu mempersiapkan akal budi kita atau pikiran kita. Nah, memang benar, Rasul Petrus mengerti benar bahwa untuk hidup kudus kita perlu memulainya dari pola pikir kita. Nah, pola pikir seperti apa ini akan menuntun kita dalam kekudusan? Yaitu pola pikir di mana kita mengetahui bahwa kasih karunia Allah memampukan kita untuk hidup kudus. Pola pikir itu yang harus kita miliki. Karena begini, pada dasarnya kita tidak bisa hidup kudus dari kemampuan kita sendiri. Tidak bisa. Kita nggak mampu hidup kudus dari kemampuan kita sendiri. Makanya Tuhan yang tahu itu, Dia empower. Dia memberikan kepada kita kasih karunia yang memampukan kita untuk dapat hidup kudus. Nah, pola pikir ini yang kita harus terima supaya kita tidak berupaya untuk hidup kudus dengan cara agama, dengan melakukan ini atau melakukan itu, tapi memulai dengan pola pikir yang kita letakkan kepada pengharapan di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, kalau pola pikir kita dikuasai oleh pengharapan, maka kita akan hidup di dalam ketaatan dan kekudusan. Karena saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus adanya. Apa yang kita harapkan akan mempengaruhi pola hidup kita sekarang. Dan pola hidup kita adalah ketaatan. Jadikan ketaatan sebagai pola hidup dan bukan suatu keterpaksaan. Kalau kita sudah punya pola pikir yang seperti itu, kemudian kita telah di-empower oleh Roh Kudus, maka ketaatan kepada Tuhan adalah ketaatan yang muncul karena kasih. Bukan ketaatan karena terpaksa. Ketaatan hanya karena hukum demi hukum yang harus kita ikuti. Hidup dalam hukum adalah hal yang baik. Tapi kita perlu kasih karunia yang memampukan kita untuk hidup dalam hukum-hukum Tuhan. Sehingga ketaatan kita adalah ketaatan karena rela, karena kasih. Dengan sukacita. Karena ketaatan itu harus sukacita, harus total, dan harus segera. Kita harus mentaati kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara, tidak sukar untuk kita hidup dalam ketaatan dan dalam kekudusan. Kita percaya kita tidak mampu dengan kekuatan kita, tapi ada kasih karunia Tuhan yang memampukan kita. Oleh sebab itu, selamat masuki hari yang baru, saudaraku, dengan hati yang penuh dengan ketaatan dan juga dengan pandangan kita, dan kita menghidupi hidup di dalam kekudusan Tuhan sendiri. Tuhan Yesus memberkati saudara.